sebelum ke Mas Lambang, seperti saya sampaikan tadi, mohon izin saya akan mengenalkan dulu terkait dengan apa itu aetusitis. Oke, jadi saya izin share screen karena kita sudah ada website ya. Mungkin dari website ini saja yang akan kita coba sedikit share gitu. Nah, ini informasi terkait aetusitis ada di website gitu. Jadi ini memang newly founded ya Bapak Ibu, dengan beberapa teman, ada Mas Lambang dan beberapa yang lainnya gitu. Jadi memang ini eh, apa ya? Jadi yang kita sadari memang untuk mewujudkan kota inklusif itu perlu kolaborasi gitu ya. Memang terutama pemerintah gitu. Tapi sebetulnya pemerintah itu banyak membutuhkan kolaborasi dari pihak lain. Sehingga sebetulnya kita coba untuk eh, apa namanya menciptakan lingkungan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, nyaman, dan ramah ditinggali bagi seluruh individu dengan beragam latar belakang ekonomi, sosial, agama, gender, usia, serta kondisi fisik, mental, dan intelektual yang beragam. Jadi dedikasinya itu mungkin kita bisa memposisikan bahwa ketika pemerintah itu kemudian ada upaya untuk ke sana, kemudian kita bisa berkolaborasi. Nah, ini mungkin akan value-nya dan mungkin hasilnya nanti akan lebih optimal gitu ya. Nah, kemudian eh, terkait dengan Aitu City sendiri, jadi Aitu City ini diinisiasi tahun 2024. Saya sampaikan tadi masih baru gitu di base-nya di kota Yogyakarta, di Yogyakarta ya. Kemudian bertujuan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, nyaman, dan ramah ditinggali bagi seluruh individu dengan beragam latar belakang ekonomi, sosial, agama, gender, usia, serta kondisi fisik, mental, dan intelektual yang beragam. Nah, itu Cities ini memang percaya bahwa kota yang sukses adalah kota yang memperhatikan keberagaman, mendengarkan setiap suara, dan melibatkan seluruh komunitas dalam setiap langkah perencanaan dan pengembangannya. Nah, kemudian value kami, jadi kita ada mungkin sebenarnya banyak kalau bicara value ya, tapi yang paling pokok, kemudian kita ada tiga prinsip, yaitu inklusif, kolaboratif, dan evidence based gitu. Jadi memang eh, dengan menjunjung tinggi nilai inklusi, yaitu Cities berpegang teguh dan berupaya untuk melibatkan partisipasi dari berbagai pihak dengan latar belakang yang beragam tanpa ada yang terabaikan dalam mewujudkan pembangunan kota. Kemudian kolaboratif berupaya untuk melibatkan partisipasi dari berbagai pihak dengan latar belakang yang beragam tanpa ada yang terabaikan dalam mewujudkan pembangunan kota. Kemudian evidence based. Nah, ini ketika kita bicara apa terkait dengan bagaimana mewujudkan kota inklusif itu setidaknya kan pertama ketika kita mengukur suatu kota mana yang perlu dibenahi, mana yang sudah bagus itu jelas evidence based gitu. Kemudian untuk program apa yang kira-kira bisa untuk mengimprove itu juga perlu evidence based gitu ya, perlu perlu data gitu yang kemudian untuk jadi titik tolak untuk melakukan menjalankan program atau melakukan intervensi gitu. Kemudian apa saja? Jadi eh, ada beberapa hal gitu ya, beberapa core bisnis sebetulnya ya. Jadi terkait dengan pelatihan gitu, untuk capacity building, kemudian research, kemudian ada evaluasi dampak dan advokasi pembangunan. Nah, ini evaluasi dampak itu kan sebenarnya apa yang sudah dilakukan. Nah, sebenarnya ada impact apa kan gitu ya? Apakah impactnya sesuai apa yang direncanakan atau meleset kan gitu ya? Itu penting gitu ya. Ketika kita perlu mengukur itu untuk nanti selanjutnya apa yang diperlukan gitu ya untuk memperbaikinya. Misalkan ada beberapa yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kemudian yang juga tidak kalah penting konsultasi perencanaan bangunan gitu. Jadi eh, kalau kita bicara perencanaan gitu kan dalam konteks Indonesia itu kan perencanaannya itu sifatnya memang makro gitu ya, perencanaan strategis yang sangat komprehensif gitu ya, sehingga ketika kita bicara pada satu isu tertentu
isu kota inklusif dan sebagainya. Nah, ini di mana gitu kan? Di dokumen perencanaan itu di mana gitu kan? Padahal dokumen perencanaan itu merupakan titik tolak awal yang penting untuk bagaimana pemerintah itu melakukan intervensi. Sehingga di situ mungkin bisa terintegrasi di perencanaan makro itu atau memang perlu ada semacam master plan atau roadmap tersendiri kan gitu ya. Itu akan tergantung dari kebutuhannya. Itu barangkali secara sekilas gitu kita juga di website ini juga sebetulnya ada beberapa apa beberapa update artikel gitu ya terkait dengan Cities Corner, terkait dengan literasi, kemudian terkait dengan City Corner, literasi, dan kemudian terkait dengan isi kota gitu. Kalau City Corner sendiri kita coba mengupdate kondisi-kondisi kota gitu ya, kota yang bisa dijadikan contoh best practice gitu, praktek-praktek baik, tidak keseluruhan ya sebagai satu kota inklusif, tapi barangkali ada aspek-aspek yang menonjol gitu, yang kemudian kita share di sini. Kemudian literasi sendiri itu update terkait dengan literatur-literatur gitu ya yang terkait atau relevan dengan kota inklusif. Kemudian yang essay kota sendiri ini lebih bersifat case by case gitu ya, case by case kita apa mengulas secara problem gitu atau isu spesifik gitu. Tidak harus dalam satu kota tapi barangkali juga beberapa kota dalam satu isu gitu. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan gitu terkait dengan itu situs itu apa.